Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah hijau di kaki Gunung Merbabu, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan lumpur sawah dan terik matahari yang menyengat kulit. Ayahnya, seorang petani paruh baya, selalu mengajarkan Budi tentang kerasnya hidup sebagai seorang penggarap tanah. Namun, Budi melihat lebih dari sekadar kerja keras. Ia melihat sebuah lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Panen yang tak menentu, harga jual yang dipermainkan tengkulak, serta ketergantungan pada pupuk kimia yang semakin mahal adalah pemandangan sehari-hari yang menghantuinya. Ia sering termenung di pematang sawah, memandangi padi-padi yang menguning, bertanya-tanya apakah takdirnya akan sama dengan para pendahulunya. Budi memiliki mimpi besar, memutus rantai kemiskinan itu. Ia ingin pertanian bukan lagi sekadar mata pencaharian yang pas-pasan, melainkan sebuah jalan menuju kesejahteraan. Namun, jalan itu tidak mudah. Keluarga dan tetangganya, yang sudah terbiasa dengan cara-cara bertani turun-temurun, skeptis terhadap ide-ide barunya. Sudah begini saja dari dulu, Budi, jangan neko-neko. Seringkali kalimat itu terlontar dari bibir ayahnya yang lelah. Tapi Budi tidak menyerah. Di malam hari, setelah seharian membantu di sawah, ia akan menyalakan lampu minyak dan membaca buku-buku pertanian bekas yang ia pinjam dari perpustakaan desa tetangga atau mencari informasi dari internet melalui ponsel jadulnya. Ia mempelajari tentang irigasi modern, teknik pemupukan organik, rotasi tanaman, dan varietas unggul yang tahan penyakit. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencoba idenya. Dengan modal nekat dan sedikit tabungan hasil membantu tetangga, ia menyewa sepetak lahan kecil yang sering dianggap kurang produktif oleh petani lain. Lahan itu kering dan tanahnya tampak tandus. Ia ingin membuktikan bahwa dengan pendekatan yang berbeda, lahan sekecil apapun bisa menghasilkan. Awalnya, ia mencoba menanam padi dengan sistem SRI, System of Rice Intensification, yang ia pelajari. Ia mengurangi jumlah bibit per lubang tanam, mengatur jarak tanam lebih lebar, dan mengelola air secara intermiten. Hasilnya, panen pertamanya tidak sesuai harapan. Hama menyerang dan beberapa bibit mati karena kurangnya pengalaman. Kerugian finansial kecil itu membuatnya terpuruk, tapi tidak mematahkan semangatnya. Ini hanya bagian dari pembelajaran, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia kemudian beralih fokus. Padi adalah komoditas umum, harganya fluktuatif. Budi berpikir keras. Komoditas apa yang memiliki nilai lebih tinggi dan permintaan stabil? Ia teringat akan keluhan ibunya tentang sulitnya mendapatkan sayuran organik yang segar dan terjangkau di pasar desa. Ide itu muncul, sayuran organik. Ia mulai bereksperimen dengan komposter sederhana untuk membuat pupuk dari limbah dapur dan kotoran ternak. Ia juga mulai menanam sayuran seperti selada, bayam, kangkung, dan tomat ceri di lahan kecilnya, menggunakan metode tumpang sari untuk memaksimalkan ruang dan mengurangi risiko hama. Tantangan pertama adalah meyakinkan ibunya. Organik itu repot, Budi. Lebih baik pakai pupuk pabrik saja, cepat hasilnya, kata ibunya. Namun, Budi tak gentar. Ia menunjukkan artikel-artikel tentang manfaat sayuran organik bagi kesehatan dan potensi pasar yang menjanjikan. Dengan sabar, ia mulai mengolah lahan kecilnya. Ia membuat bedengan, memasang jaring pelindung sederhana, dan merancang sistem irigasi tetes menggunakan botol-botol bekas untuk menghemat air. Banyak tetangga yang mencibir, menganggapnya buang-buang waktu dan tenaga untuk hal yang tidak pasti. Budi itu aneh-aneh saja, petani yang menanam padi, bukan sayuran seperti itu, kata salah seorang tetua desa. Musim tanam kedua, Budi mulai melihat hasil. Daun-daun selada tumbuh subur, hijau segar tanpa bercak kimia. Tomat ceri merah merekah, rasanya manis dan renyah. Ia membawa hasil panen pertamanya ke pasar desa, menawarkan sayuran organiknya dengan harga sedikit lebih tinggi. Awalnya pembeli ragu, namun setelah mencicipi dan melihat kesegaran produknya, mereka mulai tertarik. Dari mulut ke mulut, kabar tentang sayuran organik Budi menyebar, permintaan meningkat. Ia bahkan mulai menerima pesanan dari beberapa restoran kecil di kota kecamatan. Senyum mulai menghiasi wajah Budi, dan perlahan
keraguan di mata ayahnya mulai terganti dengan sedikit kebanggaan. Keberhasilan awal ini memberinya suntikan semangat. Budi mulai memperluas lahan garapannya. Ia menyewa lahan kosong lain yang tak terurus, membersihkannya, dan menerapkan metode pertanian organiknya. Ia tidak lagi bekerja sendiri. Beberapa pemuda desa yang awalnya mencibir, kini mulai tertarik dan meminta untuk ikut belajar. Budi dengan senang hati berbagi ilmunya. Ia mengajari mereka cara membuat kompos, mengenali hama dan penyakit secara alami, serta teknik tumpang sari yang efektif. Bersama-sama, mereka mengembangkan kebun sayuran organik yang lebih besar. Salah satu inovasi terbesar Budi adalah sistem pemasaran langsung. Ia tidak lagi bergantung pada tengkulak. Dengan bantuan sebuah aplikasi sederhana di ponsel pintarnya, ia membangun jaringan pelanggan di kota. Ia juga mulai menjual produknya secara daring, dan bahkan mengadakan petik sendiri di kebunnya. Menarik pengunjung dari kota yang ingin merasakan pengalaman memetik sayuran segar langsung dari pohonnya. Ini tidak hanya meningkatkan nilai jual produknya, tetapi juga membuka potensi agrowisata di desanya. Pendapatan mereka meningkat drastis. Dari yang semula hanya cukup untuk makan sehari-hari, kini Budi dan rekan-rekannya bisa menabung, bahkan merenovasi rumah mereka. Tentu saja, perjalanan ini tidak lepas dari tantangan. Pernah suatu ketika, serangan ulat bulu hampir menghancurkan seluruh panen bayam dan kangkung mereka. Budi dan timnya bekerja siang malam, mencari solusi alami seperti menyemprotkan larutan bawang putih dan cabai, serta menggunakan perangkap feromon. Mereka berhasil menyelamatkan sebagian besar panen, dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya pemantauan rutin dan respons cepat. Tantangan lain adalah fluktuasi harga di pasar dan persaingan dengan produk non-organik yang lebih murah. Namun, Budi dan timnya menjaga kualitas dan konsisten mengedukasi pelanggan tentang nilai lebih dari produk organik mereka. Kisah sukses Budi tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh desa. Ia mendirikan koperasi petani muda, tempat para pemuda desa bisa belajar, berkolaborasi, dan memasarkan produk pertanian mereka. Ia juga memotivasi petani-petani tua untuk perlahan beralih ke metode organik, setidaknya untuk sebagian lahan mereka, dengan menunjukkan bukti nyata hasil panen yang lebih sehat dan harga jual yang lebih baik. Desa yang dulunya sepi dan hanya dikenal sebagai penghasil padi biasa, kini mulai dikenal sebagai sentra sayuran organik berkualitas tinggi. Anak-anak muda yang dulu merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, kini banyak yang kembali, tertarik untuk bergabung dengan koperasi Budi dan mengembangkan pertanian di desa mereka. Budi kini bukan lagi pemuda yang sering termenung di pematang sawah. Ia adalah seorang pemimpin, seorang inovator, dan seorang motivator. Ia telah membuktikan bahwa dengan semangat belajar, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba hal baru, seorang petani pun bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ia memiliki visi untuk menjadikan desanya sebagai model pertanian berkelanjutan, di mana alam dan manusia hidup berdampingan, menghasilkan pangan yang sehat, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua. Senja itu, saat ia berdiri di tengah hamparan kebun sayuran organiknya yang subur, memandangi matahari terbenam di balik Gunung Merbabu, Budi tersenyum. Ia tahu perjalanan masih panjang, namun ia telah menemukan jalannya, dan ia tidak akan pernah lelah untuk terus menanam benih-benih harapan.